Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali lagi di channel kami ya, di playlist belajar bahasa Arab dari dasar. Ya, insya Allah kita akan masuk di pelajaran yang ke-13, yaitu naibul fa'il. Yaitu naibul fa'il. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa itu naibul fa'il? Ya, naibul fa'il adalah isim marfu yang datang setelah fi'il majhul atau fi'il pasif dan menunjukkan akan objek. Akan tetapi, objek tersebut menempati posisi fa'il karena fa'ilnya tidak disebutkan, sehingga dia menjadi marfu. Baik, teman-teman sekalian. Ya, sekali lagi. Jadi, naibul fa'il ini merupakan isim marfu yang terletak pada setelah fi'il mabni majhul dan menempati tempat fa'il. Ya, dan dia sebagai objek. Kemudian teman-teman sekalian, ya, dia mengganti posisi fa'il karena fi'ilnya adalah fi'il majhul atau fi'il yang tidak diketahui pelakunya, atau fi'il yang tidak diketahui pelakunya. Ya. Dan dia secara bahasanya merupakan wakil, ya, wakil dari fa'il. Ya, kemudian pengertian yang lain lagi, dari beberapa pengertian, ya, naibul fa'il ialah maf'ul yang menempati kedudukan fa'il dalam semua hukum-hukumnya setelah dibuang fa'ilnya karena maksud dan tujuan tertentu. Ya, dari tiga definisi yang kami sampaikan tadi, teman-teman sekalian, maka kita bisa menyimpulkan bahwasanya naibul fa'il itu adalah termasuk isim marfu. Ya, isim marfu, atau yang singkatnya ya yang berharakat dhamma, atau yang isim marfu, yang perubahan marfu. Kemudian terletak setelah fi'il mabni majhul. Ya, apa bedanya teman-teman sekalian? Fi'il mabni majhul dengan fi'il mabni ma'lum. Kalau fi'il mabni ma'lum itu fi'il yang diketahui siapa pelakunya. Ya, diketahui siapa pelakunya. Kalau fi'il mabni majhul itu tidak diketahui siapa pelakunya. Ya. Ya, contohnya ya, doroba Zaidun kalban. Ya kan, teman-teman sekalian, doroba Zaidun kalban. Zaid telah memukul seekor anjing. Ya, pada saat dia menjadi naibul fa'il, dan doroba ini ya bisa diubah, ya kan? Kita akan bahas secara rinci nanti bagaimana perubahannya untuk perubahan fi'il madi menjadi fi'il ma'lum menjadi fi'il majhul. Ya. Doroba ketika dia menjadi fi'il majhul menjadi duriba. Sehingga teman-teman sekalian, yang maknanya telah dipukul, yang maknanya ya telah memukul Zaid, ya ketika dia menjadi duriba, ya doroba dengan duriba, maknanya berubah menjadi Zaid telah dipukul. Ya, Zaid telah dipukul. Ya, kalau misalnya pakai fi'il maklum, doroba Zaidun, Zaid memukul, telah memukul. Ya, kemudian kalau dia menjadi naibul fa'il, duriba Zaidun, Zaid yang dipukul. Zaid yang dipukul. Ya, kita kembali yang kalimat yang isim maklum tadi. Doroba Zaidun, Zaid memukul kalban, seekor anjing misalnya. Ya, objeknya mana? Objeknya anjing. Yang memukul siapa? Yang memukul Zaid.
sehingga Zaid yang memukul di sini marfu. Dan naibul fa'il ini, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, naibul fa'il ini dia menggantikan posisi fa'il. Ya, menggantikan posisi fa'il. Dia sebagai objek. Ya, tapi dia menjadi marfu menggantikan posisi fa'il ya karena objeknya tidak diketahui. Karena pelakunya tidak diketahui. Ya. Ya, dan ada penyebab-penyebab yang lainnya. Ya, jadi sehingga duriba Zaidun. Ya, Zaid telah dipukul. Kemudian duribat polibani. Ya, 2 pelajar telah dipukul. Ya. Ini fi'il majhul, duriba. Ya, futihal babu. Pintu telah dibuka. Ya, siapa yang buka? Ya, tidak ditahu. Ada yang buka, tapi tidak ditahu orangnya. Ya, maka fi'ilnya pakai fi'il majhul. Ya, dan babu di sini ya dia menggantikan posisi fa'il ya sebagai fa'il dalam perubahan nahunya, dia jadi marfu. Ya, kalau misalnya diketahui pelakunya ya misalnya fataha Zaidun al-baba. Ya. Zaid telah membuka pintu. Ya, ini menjadi futiha al-babu. Pintu dibuka, yang tadi tahu siapa yang buka. Ya, makanya namanya fi'il majhul, fi'il majhul. Kalau misalnya fi'il ma'lum yaitu pelakunya ya, maksudnya dia menunjuk kepada sesuatu pelaku yang jelas ya, dan itu ada di dalam kalimat dalam tersebut ya, dalam bacaan atau konteks kalimat tersebut. Ya, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dari beberapa definisi yang kita sama-sama dengarkan tadi, ya maka kita dapat mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, bahwasanya naibul fa'il ini isim marfu, meskipun dia sebagai objek, ya, tapi dia menggantikan i'rabnya jadi marfu. Ya, kemudian terletak setelah fi'il mabni majhul, Kemudian asalnya maf'ul yang menggantikan posisi fa'il dalam semua hukumnya, kemudian fa'ilnya tidak tampak. Tidak tampak. Ya, baik teman-teman sekalian. Ya, sekarang kita bisa lihat contoh yang lain lagi. Ya, misalnya di dalam Al-Qur'an ya. Ya, penyebabnya kenapa fa'ilnya dibuang teman-teman sekalian ya? Karena bisa jadi tidak diketahui seperti tadi. Futihal babu, pintu telah dibuka. Tidak tahu siapa yang buka. Atau memang sudah ma'ruf. Ya, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, khuliqal insanu dha'ifah. Ya, manusia dia diciptakan lemah. Manusia itu diciptakan lemah. Ya. Pada kalimat ini teman-teman sekalian, ya, sudah diketahui siapa yang menciptakan manusia, itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh jadi penyebab naibul fa'il itu adalah karena pelakunya tidak diketahui atau karena pelakunya sudah jelas diketahui. Ya, tinggal kita melihat konteks kalimatnya. Ya, kalau misalnya ada fi'il majhul sebelumnya, maka isim yang setelahnya atau kita berusaha mencari, ya, maka dia adalah naibul fa'il. Ya, contohnya yuktabu ad-darsu, telah ditulis pelajaran. Nah, ini penyebabnya tidak diketahui siapa yang menulis. Ya, siapa yang menulis? Pelajaran ditulis, siapa yang menulis? Ya, karena fi'ilnya fi'il majhul. Sehingga jadi ini ad-dars, seharusnya misalnya kalau diketahui pelakunya, ya misalnya yaktubu Zaidun ad-darsa, Zaid menulis pelajaran, darsa ya maf'ul. Ya, darsa. Ya, maf'ulun bihi. Ya, tapi ini tidak diketahui sehingga ad-darsu ya darsa menjadi darsu, menggantikan posisi fa'il. Kemudian u'tiya Ahmadu ta'aman, telah diberikan Ahmad sebuah makanan. Nah, sekarang teman-teman sekalian, kita coba dari 3 kalimat di atas, ya, kita merubahnya menjadi fi'il mabni ma'lum, atau fi'il yang
menyandarkan kepada fa'il yang diketahui. Ya, misalnya yang di ya khuliqal insanu dha'ifa, ini yang kalimat yang di atas. Yang di bawahnya khalaqallahul insana dha'ifa. Allah menciptakan manusia, Allah telah menciptakan manusia dalam keadaan lemah. Ya, teman-teman sekalian, ya, sekarang kita melihat tanda bacanya. Ya, kita berusaha melihat tanda bacanya. Khuliqal insanu. Ya, di sini insanu, ya di sini insana. Ya, kenapa jadi insanu? Karena ya fiilnya fiil majhul. Ya, khuliqa. Ya, di sini kenapa insana? Karena fiilnya fiil mabni ma'lum. Khalaqa. Khalaqallahu. Ya, telah menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah. Ada failnya dalam kalimat. Siapa yang diciptakan? Manusia, insana. Ya, jadi dia yang diciptakan insana, dha'ifan atau dha'ifa, ya lemah, dalam keadaan lemah. Sedangkan kalimat yang di atas, ya ini fi'il majhul. Ya, bentuknya ini adalah fi'il majhul, tidak diketahui telah diketahui secara mutlak, akan tetapi tidak ada di dalam kalimat karena menggunakan fi'il majhul. Ya. Yaktubu al-mudarrisu ad-darsa. Telah menulis guru pelajaran. Ya, jadi teman-teman sekalian, ya, coba kita lihat ya. Ini di sini adalah fi'il majhul yuktabu. Sedangkan di sini fi'il ma'lum yaktubu. Ya, ad-darsu di sini ad-darsa. Ya, kenapa? Karena di sini tidak ya, tidak ada fa'ilnya atau tidak diketahui dalam bentuk konteks kalimat ini, tidak diketahui siapa yang nulis. Pokoknya tiba-tiba tertulis itu, tapi ada yang nulis. Ya, tapi tidak ditahu. Ya, sehingga ad-darsu dia mengambil posisi fa'il. Akan tetapi kalau menggunakan fi'il ma'lum, ya, yaktubu al-mudarrisu ad-darsa. Al-mudarrisu dia marfu, dia yang menulis, yang ditulis adalah pelajaran. Kemudian a'ta Amirun Ahmada ta'aman. Ya, kalau di sini dia telah diberi Ahmad makanan. Ya, kalau kita ambilkan posisinya, ya kembalikan ke asalnya, ya a'ta Amirun, telah Amir telah memberikan Ahmad ta'aman. Nah, di sini Ahmadu di bawah Ahmada. Ya, kenapa di atas Ahmadu? Karena pakai fiil majhul. Ya, kenapa di sini Ahmada? Karena pakai fiil ma'lum. Ada fa'ilnya. Siapa pelakunya? Siapa yang memberikan makanan? Amir. Yang memberikan makanan adalah Amir. Ya, tapi teman-teman sekalian, selanjutnya ya, beberapa beberapa kaidah atau cara mengubah fiil mabni majhul, ya. Ya, dan bagaimana cara merubahnya? Jadi fiil mabni ma'lum itu bisa berubah menjadi fiil mabni majhul. Bagaimana caranya teman-teman sekalian? Ya, pada fiil madi dikasrokan huruf kedua terakhir dan didhammakan huruf yang berharakat sebelumnya, yang pertama, yang sebelumnya. Ya, contohnya doroba menjadi duriba. Atau contoh yang lain, kataba menjadi kutiba. Ya, yang lain ya kita ambil yang rubai atau khumasi, ya bentuk fi'il madhi yang menggunakan 5 huruf. Tasallama menjadi tusullima. Jadi teman-teman sekalian, kaidahnya bagaimana? Kaidahnya yang awal pertama jadi dhamma, kemudian sebelum terakhir jadi kasroh. Ya, sebelum terakhir jadi kasroh. Ya, tasallama menjadi tusullima. Kemudian istaghfara. Ya, jadi awal pertamanya jadi dhamma, jadi us. Kemudian sebelum terakhir, ya jadi kasroh, ustughfirah. Ya, dan jadi berubah maknanya. Ya, doroba, ya telah memukul. Siapa yang memukul? Ya, ada fa'il. Ya, duriba dipukul. Ya, dia dipukul. Ya, dipukul. Ya, doroba
telah memukul, duriba dipukul. Ya. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, perubahan yang ada huruf illahnya, ya, yang ada huruf illahnya, misalnya a ya di sini ya, ada huruf alif ya, ya qala ya dia diganti menjadi ya, menjadi kila, ya qala menjadi kila, zada menjadi zida, zada menjadi zida. Ya, jadi beda ya maknanya teman-teman. Qala telah berkata, ya ada yang berkata. Qala fulan, qala zaidun. Kila ya telah dikatakan. Ya telah dikatakan. Nah, ada yang mengatakan. Ya. Dikatakan ya begitu ya teman-teman sekalian. Ya kalau kita mungkin pakai bahasanya kita ya katanya ya. Kalau misalnya berkata fulan ya. Kemudian kila katanya ya. Enggak tuh siapa ini yang bilang ya. Tapi ada desas-desus ya, ada desas-desus. Ya, ini fiil majhul ya, fiil majhul. Ya, kemudian zada menjadi zida ya. Zada menjadi zida. Ya, kemudian teman-teman sekalian, fiil mudhari. Bagaimana perubahan fiil mudhari menjadi mabni majhul dengan didommahkan huruf pertama sama yang dengan fiil madi dan difathahkan huruf kedua terakhir. Ya, kalau misalnya fiil madi tadi dikasrokan. Kalau fiil mudhari atau fiil yang menunjukkan kata kerja sekarang atau yang akan datang, ya itu cara perubahannya. Cara perubahannya adalah didommahkan huruf pertamanya, ya fiilnya, kemudian difathahkan huruf kedua terakhir. Ya contohnya yukrimu, ya dimuliakan, ya memuliakan, telah memuliakan, menjadi yukromu dimuliakan. Ya teman-teman kita perhatikan ya, ada yukrimu perubahannya ya didomahkan tetap, kemudian sebelum terakhir jadi fathah yukromu. Ya kemudian yajtami'u berubah, pertamanya jadi dhamma yuj, kemudian sebelum terakhir jadi fathah yujtama'u. Ya kemudian yu'allimu menjadi yu'allamu. Ya. Yajtami'u telah berkumpul, ya dia telah berkumpul atau sedang berkumpul. Dia sedang berkumpul. Ya, telah dikumpulkan. Yajtama'u telah dikumpulkan. Ya, kemudian yaqulu. Ya, yaqulu menjadi yuqalu ya. Fi'il mudhari yang huruf terakhirnya adalah apa? Waw ya. Ya, huruf kedua terakhirnya itu ada waw atau ya, maka ditukar menjadi alif. Ya, yaqulu. Ini huruf sebelum terakhirnya ada waw. Ya, ditukar menjadi alif, yuqal. Yuqal. Kemudian yastafidu, ya menjadi yustafadu. Ya, beberapa ketentuan naibul fa'il. Yang pertama, teman-teman sekalian, naibul fa'il selalu marfu dan terletak setelah fi'il majhul. Baik secara langsung ya atau tidak. Baik secara langsung atau tidak. Contohnya yuftahul babu ya, atau lukibat bizahra Fatimah. Ya, bisa ya, ini lukibat. Ya, di sini mana nunya naibul fa'ilnya teman-teman sekalian? Fatimah. Ya, bisa secara langsung ya. Ya, naibul fa'il selalu marfu dia. Kalau yang mufradnya dia domba ya, tanda domba teman-teman sekalian, dan terletak setelah fi'il majhul baik secara langsung maupun tidak. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan teks kalimat bahasa Arab dalam Al-Quran, dalam hadis atau dalam kutub-kutub, ya maka kalau kita lihat ini kalimatnya biasanya teman-teman sekalian, kalau di kitab, kalau misalnya fiilnya itu adalah fiil majhul, itu ada tanda bacanya. Ya, itu ada tanda bacanya. Kalau misalnya fiilnya itu fiil ma'lum, itu tidak ada tanda bacanya. Nah, berarti dia kembali ke kaidah asal. Kalau misalnya kita dapatkan ini, itu biasanya tertulis ada dhamma di pertamanya. Berarti ini fiil majhul, maka kita tinggal cari di
rangkaian kalimat itu mana yang naibul fa'ilnya. Naibul fa'ilnya pasti dia marfu, pasti dia perubahan marfu. Ya, kemudian selanjutnya apabila naibul fa'il itu berbentuk mufrad, mutsanna atau jama', maka fiilnya tetap mufrad. Jadi teman-teman sekalian dia tidak mengikut. Ya, dari awal ya dia fiilnya tetap mufrad. Nah, contohnya duribal waladu, telah dipukul anak. Duribal waladani, telah dipukul dua anak. Duribal awladu, anak itu telah dipukul. Ya, anak-anak itu telah dipukul. Kemudian yang selanjutnya, fiil dan naibul fa'il harus sama mudzakkar dan muannasnya, ya. Nah, jadi dia pada sisi jumlahnya teman-teman sekalian, dia tetap mufrad. Ya, fiil majhulnya pertama ya kalimat naibul fa'ilnya itu mutsanna atau jamak dia tetap. Tapi kalau mudzakkar dengan muannas maka harus mengikut. Mudzakkar dengan muannas ya harus mengikut. Fiilnya ya naibul fa'ilnya dia harus sama. Nah, contohnya ya duriba Ahmadu, Ahmad telah dipukul. Ya, duribat Fatimatu, Fatimah telah dipukul. Ya, kemudian teman-teman sekalian, ya boleh tidak sama muannas dan muzakkarnya antara fiil dan naibul fa'il apabila ya ada pengecualian ya, apabila naibul fa'ilnya muannas yang terpisah dari fiilnya. Dia tidak secara langsung. Ya. Kalau misalnya dia bersamaan teman-teman sekalian, ya dia harus baku samping ya harus sama dia. Duribat Fatimatu ams. Telah dipukul Fatimah kemarin. Ya, duriba amsi Fatimatu. Nah, jadi dia tidak mesti ya. Kalau sudah ada pembatasnya, ada kalimat yang lain, ada isim yang lain, maka tidak mesti harus fiil majhulnya mengikut ke naibul fa'ilnya dalam muannas atau mudzakarnya. Ya, telah dipukul kemarin Fatimah. Ya, kemudian ya boleh tidak sama muannasnya dengan muzakarnya antara fi'il dan naibul fa'il apabila naibul fa'ilnya berupa isim muannas majazi. Ya, apa itu isim muannas majazi teman-teman sekalian ya? Dia secara bahasanya dia itu muannas akan tetapi bentuknya tidak menunjukkan muannas. Ya. Misalnya sesuatu yang berpasangan ya. Misalnya ainun. Ya, ainun mata teman-teman sekalian. Ini kan mata dia berpasangan ya, kanan dengan kiri. Ya, kalau kita melihat dari tanda-tanda kalimatnya tidak ada tak marbutoh atau tidak menunjukkan makna perempuan. Nah, misalnya Maryam ya Maryam, ya itu tidak ada tak marbutohnya, tapi dia tetap muannas. Dia tetap muannas. Ya, ainun dia adalah isim muannas majazi. Isim muannas majazi karena meskipun dalam bentuk kalimatnya tidak ada tanda-tanda muannas dan maknanya tapi dia secara maknawi dia muannas ya majaznya. Ya, maknanya terkandungnya dia itu muannas karena apa? Penyebabnya teman-teman sekalian karena berpasangan. Ya, itu salah satu contohnya. Ya, kalau di sini contohnya di sini ya harb ya, harb. Al-harbu. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, naibul fa'ilnya berupa jamak taksir. Contohnya buniyatil buyut, buniyal buyut. Ya kalau jamak taksir, ya dia beda, dia enggak mesti harus mengikut. Jadi dia bisa dua-duanya. Ya bisa buniyatil buyut, bisa menjadi juga buniyal buyut. Ya, kemudian teman-teman sekalian wajib kita mentakniskan fiil apabila naibul fa'ilnya berupa isim zahir muannas hakiki. Ya, ini wajib taknis ya teman-teman sekalian ya karena ini Fatimah. Ya, Afwan. Di sini Fatimah di sini dia secara maknawi itu wanita dan bentuk kalimatnya juga muannas, ada tak marbuto sehingga harus mengikut duribat Fatimah. Ya, kemudian naibul fa'ilnya berupa isim dhamir yang rujukannya ke muannas, hakiki maupun majazi. Ya, ini contoh yang tadi ya. Ya, pada kedua contoh di atas menjadi naibul fa'il adalah dhamir ghaib muannas itu hiya. Ya, kemudian naibul fa'il bisa terletak setelah isim maf'ul yang
beramal seperti fi'il majhul. Ya, naibul fa'il bisa terletak setelah isim maf'ul dan yang beramal seperti melu. Contohnya adalah Ja'a Ahmadu al-Mukarramu abuhu. Ya, jadi dia teman-teman sekalian, ya bisa terletak setelah isim maf'ul. Ya. Ja'a Ahmadu al-Mukarramu abuhu. Ya, kata abuhu merupakan naibul fa'il ya dari al-Mukarram. Ya, al-Mukarram yang merupakan isim fa'il yang beramal seperti fi'il. Ya, taib teman-teman sekalian. Ya, saya kira demikian untuk pertemuan kita. Ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.